sebagai bentuk syukur kita, mari kita berjoget-joget, mari kita bernyanyi ria. Itu keliru. Itu bukan syukur, justru kemaksiatan. Ya, malah kufur itu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji, yang insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kita Ustadz Fajar Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, antum gimana? Alhamdulillah Ustadz sehat. Masya Allah. Tapi Ustadz, berkaitan dengan hari kemerdekaan Ustadz, karena kita setelah ini akan menghadapi atau bertemu dengan hari kemerdekaan yang akan terjadi di 17 Agustus Ustadz, ya. Dan itu adalah kemerdekaannya di negara Indonesia Ustadz, negara kita. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan hari kemerdekaan Ustadz, itu bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk mensyukurinya Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Sebelumnya, kemerdekaan itu adalah kenikmatan, ya. Kenikmatan. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya, kita punya hak di situ untuk beribadah, untuk melakukan apa yang kita inginkan tanpa adanya paksaan. Adapun nikmat ini patut kita syukuri. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya syukur itu adalah zuhuru nikmatillah, menampakkan nikmat Allah. Ya, yang pertama dengan bilisani, dengan lisannya, itu as-sana'u alaihi wa al-i'tiraf, yaitu memuji Allah dan mengakui, ya, dan mengakui nikmat tersebut. Ya, jadi kita memuji ketika kita mendapatkan nikmat, kita beralhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mengucapkan itu, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian itu mengakui bahwasanya nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Bukan seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan dia mendapatkan harta yang banyak, dia mengatakan ini semua dari ilmuku. Ini tidak boleh, ini berarti dia takabur, ya. Sombong. Ya. Kemudian yang kedua wabi qalbi, dengan hatinya, yaitu asyuhudu wal mahabbah, yaitu dengan mempersaksikan. Dia mempersaksikan bahwasanya ilmu ini, rezeki ini atau nikmat ini semua datangnya dari Allah. Wal mahabbah, dan cinta kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bil jawarih, dengan anggota badan. Yaitu bil inqiyadi wa ta'ah, dengan tunduk dan taat kepadanya. Itu bersyukur, ya. Dan bersyukur juga, kata Nabi SAW, beliau bersyukur mendapatkan nikmat yang besar, nikmat kenabian. Ya, syukurnya beliau dengan sholat sampai kakinya bengkak. Ini deh. Ditanya, ya Rasulullah, dosamu diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apa aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, juga sama. Nabi Daud, Nabi Sulaiman diperintahkan. Kita tahu bahwasanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah raja yang memiliki kenikmatan yang banyak, kenabian, nikmat dunia, ya, angin aja diperintah bisa ngikut, kan itu, bisa bicara dengan hewan, ya, besi dilunakkan oleh untuk Nabi Daud, kan gitu. Yang tadi untuk Nabi Sulaiman, apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra. Ya, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ini Masya Allah, Allah mengatakan i'malu ala Dawud. Ya, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah setelah ayat ini masih dalam surat Saba, ya. Dua ayat berikutnya Allah mengisahkan tentang kaum Saba, yang mana Allah katakan di situ ada tanda kebesaran Allah, ya. Kanan kirinya ada kebun-kebun yang berbuah yang Masya Allah. Baldatun thayyibah, Allah mengatakan baldatun thayyibatun, itu negeri yang baik, ya. Mereka dikatakan, ya, kulu mir rizki rabbikum washkurulah, makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah, ya, dengan beribadah, dengan beriman dan seterusnya.
Apa kata mereka? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Maka mereka itu menolak untuk bersyukur. Hari kufur kan? Ya, fa'arsalna alaihim sailal arim. Ya, kami kirimkan banjir yang besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Kami ganti kedua kebun tersebut dengan dua kebun yang lain. Lawatai ukulin khamti wa asal. Yang memiliki buah yang rasanya pahit. Ya, wa asal, pohon asal itu buahnya tinggi tapi nggak ada buahnya. Wa syai'in min sidrin qalil, dan buah dari buah bidara, yaitu pahit dan berduri. Ya, ada buah yang pahit, ada pohon yang berduri. Nggak seperti sebelumnya. Dikatakan baldatun thayyibah, negeri yang bagus. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian ini kami balas mereka. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah. Ya, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum, jika kalian itu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi kita harus bersyukur, itu dengan apa? Ketaatan. Nah, Allah. Adapun kemerdekaan yang hakiki, Ustaz, kemerdekaan yang hakiki di sisi seorang Muslim itu bagaimana, Ustaz? Nah, kemerdekaan itu menurut saya ada dua, yaitu kemerdekaan suatu wilayah dan kemerdekaan personal. Kemerdekaan suatu wilayah, alhamdulillah Indonesia telah merdeka. Ya, tahun 1945. Ya, 1945 pada tanggal 17 Agustus diproklamasikan oleh Bung Karno kan itu ya. Alhamdulillah, kita nikmat yang wajib kita syukuri. Ya, kemudian kemerdekaan personal. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-ubudiyatu hiya haqiqatul hurriyah, yaitu penghambaan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mentauhidkannya, itulah hakikatnya kemerdekaan. Jadi orang yang masih berbuat kesyirikan, ya, hidupnya nggak tenang. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan, dengan kezaliman, ya, zalim di sini adalah kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, aman di akhirat dan di dunia juga mendapat petunjuk di dunia. Nah, ini Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan. Berarti kalau mencampur adukkan, dia tidak mendapatkan aman dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, coba kita lihat. Orang-orang sekarang ini, ya, mengait-ngaitkan, kalau saya nggak ngasih, misalnya nggak menyembelih untuk si penunggu laut, kalau saya nggak menyembelih untuk si penunggu gunung, takutnya nanti danyangnya laut, danyangnya gunung akan mencelakai kita. Nah, ini kan dia sedang merasa tidak aman, ya. Nah, dia berbuat syirik dulu, dia tidak merasa aman, kan seperti itu, ya. Dan kemerdekaan ini, ikhwan, ya, tatkala kita itu bisa beribadah mentauhidkan Allah, ya, maka kita akan mendapatkan yang namanya kemerdekaan yang hakiki itu. Ya, bagaimana tidak? Ya, tatkala kita pulang, ya, nanti semua orang akan mati. Ya, tatkala kita akan pulang dan kita tidak membawa dosa syirik, ya, jadi kita menjadi orang yang bertauhid. Ya, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita harapkan, dan Allah akan jaga kita dari api neraka. Itu yang kita harapkan. Nah, Allahu a'lam. Insyaallah. Tapi Ustaz, adapun kemerdekaan hakiki ini berkaitan dengan orang yang terbebas dari hawa nafsu, terbebas dari kesyirikan, atau kita bisa simpulkan bahwa dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz, ya. Nah, adapun untuk keutamaan orang yang bertauhid ini apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Dan keutamaan orang yang bertauhid itu banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, di antaranya dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana kita sebutkan tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan. Dia mendapatkan keamanan dan dia mendapatkan petunjuk, keamanan di akhirat dan di dunia, dan petunjuk di dunia. Ya, itu yang pertama.
Ya, yang kedua, ya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita pulang, ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa syiriknya. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah." Ya, wahai anak Adam, kalau engkau menemuiku, yaitu mati ya, dan engkau membawa dosa sepenuh bumi, tapi kau nggak bawa dosa syirik, nggak berbuat syirik kepadaku, ya, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan datangi kamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Ini orang yang bertauhid. Ya, inilah ya yang tadi kita katakan tadi, bahwasanya kemerdekaan yang hakiki. Ya, kita membawa dosa, ya, ketika di dunia, tapi kita nggak bawa dosa syirik. Kemudian dosa-dosa kita diampuni. Bukankah itu adalah kemerdekaan? Kan itu. Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, Allah hapus semua amalnya. Ya, seperti orang bekerja tapi nggak dikasih upah. Bukankah itu juga penjajahan? Laras? Nah, itu orang bekerja terus tapi nggak dikasih upah. Itu penjajahan. Tapi kalau orang ya misalkan tidak bekerja atau bekerja tapi dia mendapatkan upahnya, berarti dia memang itu haknya dia. Nah, dan Nabi SAW dan seluruh para nabi pernah diancam oleh Allah, Mas. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Sungguh seluruh amalmu dihapus. Bukankah ini penjajahan? Ini itu. Makanya orang yang terbebas dari kesyirikan, maka itulah orang-orang yang merdeka. Kalau dia masih berbuat syirik, gimana dia beribadah nggak dapat pahala? Seperti orang bekerja kerja rodi nggak dapat pahala, seperti itu. Nah, jadi benar kata Syekh Utsaimin tadi, ya, hakikat dari kemerdekaan itu apa? Adalah ubudiyah. Ya, nah. Masya Allah. Allah. Tapi Ustaz, ada pun nih realita yang kita lihat Ustaz di hari itu, di hari kemerdekaan itu, banyak orang yang melakukan orkestrnya seperti panggung acara, ya, nyanyi dan joget-joget sampai ikhtilat. Itu untuk nasihat untuk mereka itu bagaimana? Nah, jika dikatakan mereka itu bersyukur, maka ini keliru. Ya, sebagai bentuk syukur kita, mari kita berjoget-joget, mari kita bernyanyi ria. Itu keliru. Itu bukan syukur, justru kemaksiatan. Ya, malah kufur itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kufur kecil ya maksudnya. Nah, kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wala huda." Ya, di antara manusia ada yang memperjualbelikan, yaitu lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, ya, untuk menyesatkan manusia dari agama Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan lahwal hadis adalah nyanyian. Bersumpah wallahi demi Allah, yang dimaksud lahwal hadis adalah nyanyian. Ya, yang diiringi musik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun, nanti akan ada di kalangan umatku suatu kaum, yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, yang mereka itu menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau sebelumnya menghalalkan, kalau ini menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, ini menunjukkan sebelumnya apa? Haram. Kan itu pendalilannya. Mukhalafahnya kan seperti itu. Ya, berbeda ya dengan apabila kata-katanya itu tidak ada yastahilluna. Nih. Kalau yuharrimuna berarti mengharamkan, berarti sebelumnya halal. Kalau ini yastahilluna, menghalalkan, berarti sebelumnya haram. Ya. Dan para ulama yang 4 itu sepakat hukum musik hukumnya haram. Ulama yang 4 ya, bersepakat hukum musik haram, dan ulama-ulama sebelumnya. Ya.
Dan ulama yang paling keras dalam masalah musik Imam Syafi'i. Beliau sampai mengatakan orang yang mencuri alat musik tidak boleh dihukum. Karena apa? Sejatinya dia sama seperti membunuh babi dan sejenisnya. Ya boleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.